Iya. Jadi teman-teman, benar seperti yang kata Angga tadi ya, bahwa kalau kita mau sehat atau sakit itu sebenarnya juga bergantung dari kemampuan sel-sel tubuh kita untuk menjalankan fungsinya. Kalau rusak diganti, dan itu yang menjadi pokok bahasan kita. Cara menggantinya ini kita perlu apa? Nah, itu yang akan kita bahas sekarang. Jadi em, perlu kita belajar sekarang ini ya, bahwa apa yang nanti kita akan bahas ini berhubungan dengan nutrisi. Jadi bukan pengobatan. Nah, ceritanya akan berbeda kalau obat-obatan. Oke? Oke dok, silakan dimulai materinya. Baik, kita mulai ya. Jadi ini kita bicara yang lebih umum tentang penyakit. Ya, sebenarnya dasarnya kenapa ada penyakit itu tentu karena fungsi dari organ-organ itu tidak berjalan dengan baik. Organ itu kalau dipretelin lagi, ada jaringan. Jaringan dipretelin lagi, ada sel. Jadi sel-sel ini secara individual menjalankan fungsinya. Kemudian kalau sel-sel ini tidak berfungsi atau malah rusak, mati, diganti, sehingga kemudian fungsi jaringan berjalan dengan baik dan fungsi organ berjalan dengan normal. Sebaliknya, kalau tidak terjadi penggantian sel yang baik, tentu akan terjadi kerusakan dari jaringan, fungsi organ juga terganggu. Umumnya nggak berasa karena ya proses ini terutama ya proses sel mati dan diganti tidak bisa disense oleh saraf kita. Yang kedua, bahwa sangat kecil mungkin atau sangat jaringannya itu sangat halus sehingga kita nggak bisa tahu juga bahwa ternyata tiap hari ada yang rusak. Tapi kalau jaringan yang rusak udah gede, misalnya terjadi kerusakan hati, kalau pernah dengar yang namanya sirosis, itu hampir seluruhnya rusak, baru berasa. Kalau ginjal, satu masih rusak, nggak berasa. Begitu dua-duanya rusak, baru berasa harus istirahat. Jadi semuanya nggak berasa. Dan karena nggak berasa itu, kadang-kadang orang menganggap bahwa nggak ada apa-apa. Nggak ada apa-apa, padahal kejadian itu terjadi. Oke, jadi kerusakan sel harian ini merupakan dasar ya ketika kemudian sel-sel itu bisa digantikan baik oleh tubuh kita, maka kita tidak mengalami penyakit. Tapi kalau tidak bisa digantikan dengan baik, timbullah penyakit. Dan pertanyaannya sekarang, nutrisi apa sih yang dibutuhkan? Ya, jadi kita belajar bersama tentang tubuh kita ini secara umum ya, tentang sel-sel kita, kemudian nutrisi yang dibutuhkan untuk bisa tetap sehat. Nah, jadi tubuh kita ini punya ribuan, miliaran, triliunan sel. Tak ketahuan. Paling kecil yang bisa kita lihat, satuannya mungkin jaringan ya. Jaringan yang kita bisa itu juga kalau jaringan yang besar. Kita lihat jaringan yang paling luar yang selalu kita lihat jaringan kulit. Jaringan kulit yang selalu kita lihat. Tapi jaringan kulit juga beda-beda. Nanti ada kulit yang rambutnya kelihatan, ada rambutnya yang nggak kasat mata, halus banget. Itu jaringan. Buka mulut dikit, kita lihat jaringan lidah, jaringan rongga mulut yang paling luar, kami yang sebut dengan mukosa, dan jaringan gigi yang paling luar juga yang kita bisa lihat, jaringan mata, jaringan telinga, kita bisa lihat dari luar. Itu kita cuma melihat jaringan. Padahal kalau dibedah lagi, di atas tadi miliaran sel. Dan setiap sel itu punya umur. Jadi nggak begitu aja sel selama-lamanya dia hidup. Enggak ya. Jadi karena sel-sel itu mati, kalau misalnya nggak cukup penggantiannya, jaringannya juga mati, nggak cukup lagi bisa digantikan organnya rusak, akhirnya satu saat individunya, manusianya juga meninggal. Jadi memang kita prosesnya seperti itu. Sudah kita mulai dalam kandungan, sampai lahir, itu sudah proses penuaan. Tentu kita nggak sebutnya penuaan, masih bayi kok disebut tua gitu ya. Itu disebutnya sebagai maturitas, pendewasaan. Tapi setelah kemudian bayi keluar, mungkin besar, mungkin dewasa, nah mungkin kita boleh sebutnya sebagai aging, proses penuaan.
Dan itu secara individu, sel-sel itu tiap hari ada yang sudah mencapai umurnya. Umurnya itu sebenarnya ada kayak sumbu lilin, namanya telomer. Jadi kalau dia sumbunya, jadi sel ini kan berkembang biaknya dengan membelah diri. 1 jadi 2, 2 jadi 4, 4 jadi 6, dan sebagainya. Telomer itu sumbu lilinnya. Kita ikut membelah diri. Mati sel induknya, telomernya makin pendek. Udah umurnya habis, selnya mati. Sel anak-anaknya masih ada. Dan tiap hari semua seperti itu, sehingga kemudian terjadi kematian sel seperti ini. Nah, ini ada orang yang punya waktu cukup banyak buat ngitung ya. Dalam tubuh kita ada 60 sampai 100 triliun sel perkiraan itu dari bintang. Lalu sekitar 432 miliar sel mati dan berganti setiap hari. Jadi nggak mati aja, tapi ada yang kemudian membelah diri, akhir yang baru. Ya. Otak sendiri kehilangan 190.000 sel setiap hari. Nah, bayangkan kalau kita terus-terusan hidup tiap hari, makin lama orang otaknya kan makin habis dong. Jadi kalau Anda mau sempat punya kenalan, saudara apa yang Alzheimer atau pikun, terus dibikin MRI di otak, Anda otaknya menciut. Ya, dan itu orangnya juga fungsi-fungsinya juga menurun karena perintahnya dari otak. Kalau sel darah, lihat 2 juta sel dalam 1 detik. Kalau ada periksa darah, eritrosit itu sekitar 3,5 sampai 5 juta sel per mikroliter, bukan per liter ya, per mikroliter. Jadi kalau dikali 1 juta lagi, dapatlah liter. Nah, darah kita ini ada sekitar 5 liter. Itu banyak sekali ya. Gak usah khawatir, 2 juta sel yang mati masih sedikit banget. Kulit kehilangan 40.000 sel setiap hari. Makanya kita bisa mandi bersih-bersih, lalu keluar daki. Ya, daki itu adalah kulitnya jaringan yang sudah mati, salah satunya. Jadi segitu banyaknya, belum ngomong usus ya. Usus itu jaringan yang paling luar yang untuk menyerap makanan, itu sekitar 3-7 hari harus diganti. Baru. Ya. Dan usus panjangnya berapa? 7 meter kira-kira. Jadi banyak ya. Dan itu semua adalah akibat dari adanya jam internal clock, ya, namanya telomer ini. Nah, telomer ini letaknya pada kromosom. Kromosom ini terdiri atas dari asam yang disebut DNA, asam inti, asam nukleat disebut DNA. Pernah dengar DNA di mana? Ya benar ya, Anda dengarnya di produk usus-usus, karena di situ ada DNA dari salmon. Dan DNA dari salmon ini termasuk bagian yang dikonsumsi di dalam usus-usus. DNA ini adalah ya kalau disebut, kalau bahasa tekniknya cetak biru ya, blueprint dari kita tubuh manusia. Seluruh tubuh kita, mulai dari sel-sel rambut di kepala kita sampai sel-sel jempol kaki, blueprintnya sama cetak birunya. Hanya kemudian ada gen-gen yang keluar terekspresi, ada gen-gen yang ditekan. Jadi kalau misalnya gen kulit yang diekspos, dia jadilah sel-sel kulit. Kalau gen hati, jadilah dia hati. Tapi cetak birunya sama semua. Cuma yang gen yang kemudian menjadi lebih dominan atau lebih berfungsi, itulah yang kemudian menjadi jaringan yang dibentuk. Dan setiap kromosom itu ada telomernya ini, ya. Setiap sel ada telomernya ini yang merupakan sumbu menunjukkan hidupnya sel tersebut. Nah, ini DNA kayak gini. Di ujungnya ada telomer. Nah, telomer ini adalah sumbu yang menunjukkan hidupnya sel tersebut. Nah, untuk bertahan hidup, sel dalam tubuh butuh diregenerasi. Jadi kalau kita secara individu ini seluruhnya harus hidup, maka setiap sel harus diregenerasi. Nah,
Kenapa sih orang meninggal akhirnya? Kan sebenarnya kalau mau disebut meninggal, nggak otomatis loh semua selnya mati. Buktinya kita masih ngerasa anget, makin dingin, ya. Kenapa? Karena yang hangat itu menunjukkan masih ada aktivitas seluler. Jadi ada sel-sel tubuh kita yang sudah bekerja tanpa suplai oksigen yang eh, cukup lah. Itu meskipun nanti lama-lama dia nggak bisa lagi, nggak ada oksigen karena nggak napas orangnya, nggak ada peredaran darah, jantungnya nggak berdenyut, akhirnya stop. Ya. Jadi untuk seluruh tubuh kita ini berfungsi benar, seluruh sel tubuh kita harus diregenerasi. Jadi tadi ada yang mati sekitar 400 miliar, tentu 409-nya harus diganti supaya tubuh itu masih bisa hidup. Nah, dengan adanya regenerasi, maka setiap jaringan, setiap organ, fungsinya bisa tetap dipertahankan normal. Tentu nggak otomatis, ya nggak akan seperti itu. Kalau nggak, mau nggak mau kita akan menghadapi kenyataan alam bahwa seseorang akan individu, akan meninggal. Nggak mungkin nggak meninggal. Semua lahir dan akan ujungnya meninggal. Jadi, nggak selalu akan berhasil menggantikan atau meregenerasi sel-sel yang sudah mati ini. Nah, jadi pada ujungnya juga orang akan meninggal. Nah, ini adalah kenyataan alam yang menurut saya sih kita nggak perlu sibuk melawan kematian. Nggak mungkin. Kalau SK-nya udah keluar ya udah. Gitu ya. Nggak bisa bilang, ke Singapura supaya SK-nya dibatalin. Nggak bisa. Jadi yang perlu kita lakukan sebenarnya bukan mencegah supaya SK-nya jangan keluar. Ya. Kalau Tuhan sayang ya dipanggil terus ya kita out sudah dari peredaran. Jadi yang kita berlakukan adalah kalaupun SK itu keluar, hidupnya enak gitu. Ketika mendekati SK keluar, hidupnya enak. Ya. Apa sih maksudnya? Kalau tua ya tua yang sehat. Kalau kita hidup secara alamiah, mungkin kita sampai 70-80 tahun. Jangan penyakitan. Kalau penyakitan nggak enak. Apalagi kalau jadi nggak bisa bergerak, mesti berbaring terus, makan pakai selang. Nah, itu semua itu bisa terjadi karena apa? Regenerasi selnya nggak berjalan dengan benar. Ya, regenerasinya ada defisit tadi itu. Misalnya 500 sel yang hilang, penggantinya cuma 300, defisit 200. Padahal besoknya hilang lagi 500. Hanya bisa 300 lagi, defisit lagi. Gitu ya. Akhirnya lama-lama fungsi organ berkurang, ganggu semuanya. Akhirnya juga apa yang terjadi ya di penyakit. Ya. Oke, nah itu sebenarnya kenyataan alam. Jadi intinya kita di dalam makan, kita dalam berperilaku sehat, juga dalam hal kita mengkonsumsi AFC dan sebagainya, itu adalah membuat kualitas hidup kita lebih baik. Itu intinya ke situ. Jadi kalau kita proses menua, maka proses menua yang healthy, yang sehat, itu ke situ pentingnya, ya. Nah, kita belajar di sini bersama-sama bahwa sel tubuh kita nih kayak gini nih awalnya nih. Kelihatan nggak nih bulat? Ini sel telur. Lihat dia ada ekor. Nah, ekornya di sperma. Jadi kalau ada sperma atau telur, jadilah dia cetak biru yang lengkap sebagai seorang manusia. Terus Anda lihat nih, selnya bulat membelah dua. 2 jadi 4, 4 jadi 8, 8 jadi 16, dan selanjutnya. Ini kalau kita analogikan dengan apa? Misalnya telur ayam. Telur ayam bulat ya, kan gampang ya. Kalau dibelah-belah bulat bisa. Emang telur ayam kita nggak bisa belah ya. Kalau begitu kita belah, kuningnya hancur. Tapi artinya kalau sel-sel bulat ini mau berkembang jadi 2, 4, 6, 8, gampang banget. Karena cuma bulat bentuknya. Tapi kalau udah kayak gini nih, sel otot, suruh membelah 2, pasti nggak gampang. Lebih gampang yang bulat. Apalagi kalau sel saraf kayak gini. Sel saraf ini
ujungnya kepalanya di sumsum tulang misalnya. Ujung belakangnya ada di mana? Oh, bisa di jempol. Itu kalau orang yang boyoknya pegel-pegel, kayak gitu tuh. Kepalanya ada di tulang belakang, sumsum tulang. Ujungnya di itu. Mana bisa kalau mau belah diri mau suruh cepat. Rumit. Sel otak kayak gini gambarnya. Kalau suruh membelah diri, ya pasti rumit. Nggak segampang yang bulat-bulat ini. Makanya yang bulat-bulat ini, sel sperma dengan telur yang sudah gabung, dalam 3 bulan udah jadi manusia utuh. Dalam 9 bulan, 6 bulan berikutnya, jadilah bayi dengan berat 3 kilo, minimal 2,5 kilo. Kalau kurang dari 2,5 kilo, berarti belum ada yang beres tuh organ tubuhnya. Sehingga bayi itu prematur lahirnya, penuh dengan segala macam risiko. Kayak gini. Ya. Jadi Anda bisa bayangkan, kenapa dengan sel sperma dan telur dalam 9 bulan jadi manusia utuh. Cepat banget tuh 9 bulan. Dibandingkan Anda kemudian hidup 20 tahun, 40 tahun, 80 tahun. Ya. Nah, setiap orang setelah lahir tetap diberi bekal yang namanya stem cell ini. Nah, stem cell ingat ada DNA-nya, DNA juga punya telomer. Stem cell udah beda-beda juga kualifikasinya. Ada stem cell yang sudah siap lah, kasarnya siap menjadi sel-sel yang berfungsi seperti itu, sel otot ini, sel saraf. Tapi ada yang masih tutipotent, artinya bisa lebih banyak lagi berkembang, terutama itu sel-sel dada. Ada tutipotent, ada multipotent, ada omnipotent, ya semuanya poten, tapi tingkatnya berbeda. Oke, nah ini Anda bisa lihat bahwa sekali lagi analoginya, membuat sel yang sama seperti otot, apalagi seperti saraf akan jauh lebih sulit daripada bulat-bulat ini. Unfortunately, sel-sel lemak kita bulat-bulat doang. Jadi gampang banget bikin lemak. Makanya cepat sekali orang numpuk lemaknya dibandingkan bikin otot. Ya, makanya orang kalau mau bikin otot, makan protein banyak, mesti apalagi olahraga, dan latihan beban, baru otot terjadi. Dia stop nih, nggak bikin lagi itu fitnessnya. Dia balik lagi sel-sel lemaknya yang lebih banyak. Itu lebih gampang. Sementara otot-otot yang udah jadi tersebut, nagih, minta makan, kasih makan dong, kasih makan. Akhirnya orangnya makan terus seperti biasa, padahal udah nggak fitness, lemaknya lah yang numpuk. Ya gitu tuh, ya makanya Bapak Ibu konsisten, intinya di situ ya, konsisten dengan jumlah makan, dengan aktivitas kita ya. Nah, Anda bayangkan kalau Anda stroke, ya, sel-sarafnya kayak gini nih yang mati, dan jutaan kali, bukan cuma ratusan ribu tadi, 120 jutaan. Stroke itu terjadi karena sel-sarafnya nggak dapat suplai oksigen dan gula darah. Mati deh. Mati, terus ganti, segini rumitnya nih. Ya, meskipun selnya mungkin pendek aja, nggak sepanjang yang tadi saya cerita, tetap rumit. Ada stem cell-nya, dikasih modalnya, tapi nggak akan secepat itu berkembang biak. Ya. Terus kalau ada ini cabangnya ini kan cuma sedikit gambarnya. Padahal satu sel saraf itu bisa melekat atau berkomunikasi dengan 40.000 sel saraf yang lain. Ya, sehingga memang rumit lah kalau mau bilang saraf ini bener nggak bisa diregenerasi. Bisa diregenerasi. Saya perlu waktu. Dan itu ada buktinya. Ada cerita orang yang sudah koma bertahun-tahun, atau ternyata bisa lagi. Ya. Nah, untuk meregenerasi sel, kita perlu makanan sehat dan satu tubuh kita. Tubuh kita belajar lagi nih, mau disebut wellness, bagus itu ada fisiknya, itu yang kita bisa lihat sekarang. Yang Bapak Ibu bisa raba, dengar, apalagi ya, semua yang dilakukan oleh indera kita ya. Terus ngomong jilat nggak enak. Ya, itu adalah tubuh fisik kita, body. Nah, di bagian situ ada mind, mental kita. Itu semua satu kesatuan dan ada spirit. Kalau orang-orang Eropa mungkin dengan kebudayaan Yunani berpikirnya hanya body and mind. Tapi orang-orang Timur
dengan pengaruh India, Hindu dan sebagainya, pengaruh dari dan juga ada spirit, pengaruh dari agama monoteis dari Timur Tengah. Kita punya 3 spirit. Itu semua satu kesatuan untuk membentuk wellness. Jadi jangan sepotong-sepotong melihatnya. Ya, nanti kita belajar kenapa begitu. Nah, jadi karena 3 itu adalah kesatuan tubuh kita, body, mind, and spirit, maka kita membutuhkan spiritual care service. Nggak bisa kalau nggak mau kita sebenarnya akan merasakan kosongan kalau spiritual kita nggak diisi. Dan itu penting, karena itu akan berkaitan dengan mind, berkaitan dengan body. Dan tubuh kita membutuhkan ini. Saya nggak bicara lebih lanjut di sini karena bukan kompetensi saya. Bicara spiritual care. Kompetensi saya ngomong dengan mind. Hidup senang. Hidup senang bukan berarti senang-senang. Beda. Ya. Kita bisa menerima kondisi kita, menerima acceptance, ya. Itu membuat kita akan lebih senang, lebih happy. Bukan berarti kita senang-senang, ya. Atau kita jadi buta. Hidupnya kayak gimana, mungkin bahasa kerennya miserable. Kita pura-pura tutup mata, kita bilang kita happy. Enggak juga, itu namanya pura-pura. Hidup senang ini acceptance, dan itu akan meningkatkan endorfin. Endorfin ini hormon yang happiness. Dan hormon happiness ini akan membentuk tubuh kita supaya lebih sehat. Gimana sih gitu ya kerjanya, nanti kita belajar berikutnya. Nah, ada aktivitas fisik dan latihan fisik. Jadi aktivitas fisik itu kegiatan sehari-hari yang membutuhkan kerja otot kita. Itu juga akan membantu kita supaya kita hidup dengan sehat. Kalau kita bilang, Ibu, Pak, harus sama nih olahraga dong, rutin. Waduh, Pak, saya udah nyuci, masak, tiap hari ngepel, nyapu. Itu namanya aktivitas fisik. Nah, beda dengan latihan fisik, ya mungkin bahasa dulunya olahraga, tapi bahasa kerennya adalah exercise. Ya. Kalau olahraga itu sport, tapi kalau latihan fisik itu exercise. Exercise itu bedanya adalah karena exercise itu kegiatannya teratur, berirama, kemudian meningkat, jadi ada pemanasan, latihan inti, lalu ada pendinginan. Sifatnya aerobik, artinya sebut oksigennya penuhi. Nah, itu tadi makanan sehat kita loh. Jangan lupa dari judulnya makanan sehat untuk sehat. 1 spiritual, 1 yang kedua happiness, yang ketiga latihan fisik. Ini bukan hanya sekedar otot ya. Jadi ada cerita misalnya orang-orang yang latihan fisiknya rutin, peredaran darahnya lebih lancar. Sehingga kemudian makanan yang ke sel-sel seluruh tubuh juga lebih lancar. Saya membuktikan sendiri. Tensi saya itu di borderline. Bisa dianggap hipertensi, tapi saya pura-pura tutup mata. Enggak. Karena nggak mau minum obat. Sama, banyak Bapak Ibu juga udah tekanan darahnya lebih dari 140/80, tapi tutup mata. Bilang enggak, gitu ya. Nah, kalau masih belum terlalu berat, masih di borderline, tingkatkan latihan fisik, katanya pembuluh darah makin lentur. Benar, tensi saya turun. Masih jadi hipertensi, lumayan lah, memperpanjang masa sehat. Ya, nah, itu penting ternyata. Jadi makanan sehat kita adalah latihan fisik, karena oksigen juga perlu diserap seluruh tubuh. Ya, dan oksigen itu dihantarkan oleh darah. Ingat ya baik-baik tadi makanan sehat-sehat kita apa? 1, spiritual care. 2, ada happiness. Ya, yang ketiga adalah latihan fisik. Nah, kemudian makanan fisiknya tentu aja. Kalau kita mengharapkan sel-sel kita mau berkembang biak, bahan bakunya harus cukup. Ya. Bahan bakunya itu apa sih? Sel-sel itu ada lemak, ada protein, ada DNA. Semuanya harus ada. Kalau nggak ada ya nggak bisa dong. Ya, kemudian untuk bisa berkembang biak perlu energi dari karbohidrat. Ngomong-ngomong sel lemak itu yang membentuk pembungkus selnya, namanya membran plasma. Kemudian di dalamnya ada DNA, ada protein dan sebagainya, itu semua adalah bahan baku. Kalau nggak cukup, ya nggak bisa.
Oh, kita udah cukup kok makan buah, makan ini segala macam, kok masih sakit juga. Barangkali buah-buahan dan sayur yang kita makan sibuk dipakai oleh tubuh kita untuk perang, sehingga nggak cukup untuk dipakai membentuk regenerasi sel. Perang melawan apa? Perang melawan stres oksidatif. Dipakai perang melawan oksidatif. Stres oksidatif timbul dari mana? Tadi tuh polusi, naik sepeda motor, katanya. Sepeda motornya nggak masalah, tapi polusi udaranya masalah. Perang melawan apa lagi? Rokok. Ya. Oh, aman kok pakai vape, kata siapa? Kita belum tahu aja. Sekarang sih dia bilang aman-aman. Who knows? Namanya asap is asap ya. Asap tuh bukan sesuatu yang dibutuhkan tubuh kita. Kalau nggak kita berasap terus dong. Ya kadang-kadang kita bernapas bukan berasap. Ya. Jadi who knows? Orang bilang dulu TV tabung berbahaya. Sekarang pakai LCD. Barangkali ya nggak ada bahaya. Who knows? Buktinya sekarang anak-anak suka main game. Berapa banyak yang kacamataan? Ya kan? Apakah gara-gara main gamenya atau gara-gara LCD-nya? Who knows? Nggak ada yang tahu juga persisnya seperti apa. Jadi intinya makanan-makanan yang baik ini, kalau Anda lihat ini kan kayak pelangi ya, orang-orang dari universitas, ahli gizi bilang makan makanan pelangi. Pelangi kayak gini nih, tomat, ada cabai, ada paprika, ada nanas, jeruk, ada ketimun, yang ungu-ungu, beri, terong. Itu semua sumber antioksidan. Tapi tubuh kita pakainya buat apa? Kalau sekarang tubuhnya pakai untuk berperang melawan stres oksidatif, saya mungkin kalau beberapa dulu LOP yang dulu saya suka kasih contoh. Vitamin C yang paling bagus itu ada di buah jambu biji. Sekitar 200 mikrogram dari buah satu biji itu. Nah, Anda bayangkan kalau Anda diet 1000 miligram vitamin C. Berarti Anda perlu makan 5 jambu biji setiap hari. Benar nggak? Itu, aduh, pertama enak, kedua senang, ketiga capek, tulang, pusing-pusing terus. Contoh lagi misalnya ketimun. Ketimun katanya membantu menurunkan tekanan darah. Benar, karena ada bahan aktif yang magnesium. Kebutuhan magnesium itu untuk kita mau menurunkan tensi kira-kira sebesar 3 kilogram. Aduh, ini kalau kancil mencuri mentimun, kancil kalah sampai kita ya. Karena kita masih makan 3 kilogram ketimun. Contoh yang lain, air mineral. Banyak mineral segala macam. Tapi kita mesti berapa puluh liter minumnya dengan kadar mineral sekecil itu. Ya, jadi ada banyak ya sebenarnya kebutuhan-kebutuhan tubuh kita yang tersedia di alam, tapi kemudian jumlahnya sangat kecil. Kemudian tubuh kita pakai buat yang lain, nggak untuk meregenerasi sel. Makanya sekarang banyak dibuat konsentrat dari produk-produk alam. Ya itu bukan apa-apa karena nggak cukup. Yang kita konsumsi nggak cukup. Padahal kita perlu ini semua. Selain itu kita perlu karbohidrat, protein, tadi sudah dijelaskan, perlu lemak. Kenapa? Karena itu adalah komponen-komponen bahan baku sel. Perlu DNA. Itu juga komponen bahan baku sel. Nah, di luar dari itu semua, perlu yang namanya functioning food. Contohnya yang paling jelas adalah probiotik. Jadi probiotik itu sel-sel hidup. Kenapa sel-sel hidup itu yang perlu? Karena dia membantu tubuh kita supaya nutrisinya kita bagus. Jadi ada probiotik yang fungsinya menghasilkan nutrisi. Apa yang dimakan tubuh kita, karena ada probiotik dalam usus kita, dia membantu mencerna. Dia menghasilkan nutrisi yang dibutuhkan tubuh kita. Dia juga membantu jadi tameng terhadap semua stres oksidatif kita. Si probiotik. Oke. Nah, kita belajar dalam produk kita ada salah satu yaitu untuk antioksidan SOP kita. SOP kita ini intinya antioksidan dan konsentrat tinggi. Kenapa di situ perlu antioksidan? Sekali lagi karena memang di situ perlu untuk melawan stres oksidatif.
Ya. Sehingga nanti kemudian kalau kita makan yang biasa, makanan-makanan biasa, nasi, sayur segala macam, vitamin, mineral semua itu nggak dipakai buat melawan sel oksidatif. Karena udah ada salmon ovari product. Lalu produk dari salmon ovari product ini menginduksi namanya IGF, insulin growth factor, insulin like growth factor. Itu adalah hormon yang merangsang pertumbuhan. Sehingga kemudian terjadi peremajaan. Ya paling gampang adalah peremajaan kulit, sama seperti saya. Nah, Anda lihat di sini, ini saya mau kasih lihat ya. Ini adalah kelenjar yang kecil sekali di otak. Nggak kelihatan dah, nggak bisa itu sangat kecil seperti kaca. Makanya itu tadi. Nah, dia ini merangsang pertumbuhan, ya, pertumbuhan. Jadi si pituitari ini bisa merangsang pankreas mengeluarkan insulin, merangsang pertumbuhan otot, dan sebagainya. Ya. Kalau dia misalnya merangsang ke sel-sel lemak, misalnya ya, sel-sel lemaknya dipecah, keluar asam lemak ya, ke dalam tubuh, jadi beredar. Asam lemak ke dalam tubuh ini akan dipakai macam-macam oleh tubuh. Tapi lemak tubuh kita dipecah, lemak tubuhnya dipecah. Jadi sel-sel lemak tuh bulat-bulat doang. Dipecah, asam lemaknya dipakai seluruh tubuh. Ya. Kemudian kalau asam lemaknya kebanyakan, nanti dia bilang, oh turunin deh growth hormone, GH growth hormone. Si growth hormone ini juga pergi ke otot, ya, sehingga kemudian otot itu dibuat makin besar. Jadi kalau Anda fitness, latihan beban, kemudian Anda makan protein itu akan dipakai untuk tapi itu nggak cepat, nggak secepat sel lemak. Ada makan enak-enak ya dalam 1 bulan protein aja, kemudian Anda nggak olahraga, nggak latihan beban dibandingkan dengan yang beban, maka yang satu gendut, yang satu otot yang jadi. Tapi otot yang jadi itu masih bulan, itu beberapa bulan. Ada lagi ke hati. Ke hati dia berfungsi apa? Meningkatkan katabolisme kerusakan dari LDL. Nah, dipakai buat apa nih? Ternyata si hati ini berfungsi untuk mengeluarkan IGF. Jadi si IGF-1 ini kerjanya di sini merangsang. Kalau kita dengan makan SOP, IGF-1 kita naik, dirangsang untuk dibentuk, kemudian IGF-1 ini akan merangsang growth hormone. Nah, growth hormone ini akan kemudian membentuk yang ini tadi. Ya. Kalau kita latihan olahraga rutin, maka sel-sel lemak kita pecah, otot-otot kita jadi gede, ya hati kita baik. Nah itu fungsinya dari SOP. Ya. Dengan kita kemudian dirangsang, ini cuma ngomong beberapa sel, tapi sebenarnya dia growth hormone merangsang berbagai sel kita untuk menemajakan diri. Ya. Nah ini yang tadi, kondisi yang sehat, healthy, dan stres. CNS itu Central Nervous System, yaitu otak dan sistem. Kalau kondisinya sehat, warnanya hijau, ya, disebutnya sehat dipengaruhi oleh usus yang sehat. Kalau tidak, usus yang sehat kenapa nih? Probiotiknya bagus. Kalau probiotiknya bagus, dia juga jadi tameng terhadap tubuh kita. Lihat nih sel-sel tubuhnya bentuknya bagus. Kayaknya gambar skematis. Ada kerjasama yang bagus antara sel-sel tubuh dengan ini, sehingga dia produksi makanan, probiotik ini, makanan kita dicerna, diserap dengan baik oleh sel-sel tubuh kita, makanan untuk seluruh tubuh kita terpenuhi, termasuk. Kalau kita stres, ternyata nggak semua regenerasi sel di dalam usus kita jadi. Nah kayak gini nih, ada lubang-lubangnya, nggak rapat. Karena apa? Regenerasinya nggak jadi. Nggak semua jadi, karena kita stres. Maka tadi perlu makanan sel adalah happiness. Ya. Karena akibatnya dia nggak, jadi ada sel-sel yang patogen masuk bikin penyakit, bikin radang. Ya. Ada produk-produk lain juga yang kemudian
membuat radang, membuat penyakit, dan sebagainya. Ya, ini adalah gambar usus kita. Jonjot usus kalau dibedah lagi kayak gini. Bentuknya seperti ini, sel-sel misalnya usus, ya, sel-sel usus, dia berkembang jadi sel-sel seperti ini. Sel-sel yang berpenyerapan, sel-sel yang produksi ini di dalam usus, di lubang usus. Ini harus rapat. Nah, kalau nggak rapat, karena dia nggak produksi benar, akhirnya terjadi leaking. Karena leaking gut tersebut, masuklah sel-sel kuman-kuman yang nggak diharapkan, bikin radang di sini, atau sel-sel metabolik yang nggak berguna bagi tubuh masuk ke dalam aliran darah. Akibatnya apa? Merusak dari tubuh kita. Nah, ini kayak gini. Kalau leaky gut, masuk deh semua yang nggak perlu, masuk ke dalam aliran darah, beredar ke seluruh tubuh, jadi racun, pengaruh kemana-mana, ya, kehamilan, ke stres, rahim, ya. Ini cuma beberapa gambaran, tapi banyak. Sampai dulu masa kan nggak pernah dengar gluten. Sekarang ada orang yang alergi beras, nasi itu makanan kita padahal. Nah itu bisa alergi itu kenapa? Karena yang ini dikigat ini, kigatnya buat apa? Ususnya, ya, hal-hal yang nggak dibutuhkan, kemudian bersirkulasi dengan pembuluh darah kita, ya, masuk ke otak, membuat jaringan, membuat autoimun, dan sebagainya, semua penyakit timbul. Akibat apa? Akibat regenerasi. Kenapa regenerasi ini nggak baik? Ya, sehingga timbul bocor. Karena stres, nggak happy, makannya kurang probiotik, bahan bakunya kurang barangkali, kurang protein, kurang vitamin mineral, atau vitamin mineralnya ada, tapi dipakai buat melawan stres oksidatif, sehingga nggak cukup. Ini yang terjadi. Nah, ini sudah diajarin, kita harus makan makanan yang sangat bervariasi untuk probiotik kita, mikrobiom usus. Paling bagus lagi kalau mentah. Makan sushi, sashimi, karedok, gado-gado, boleh juga sih, rebusnya jangan banyak. Atau kasih lapangan, ya. Sushinya orang, sashimi orang Indonesia juga ada. Atau kita makan produk-produk yang difermentasi ala Indonesia kayak tempe, tahu, kemudian ya itu sebenarnya ada gunanya semua untuk orang Indonesia. Ketika orang bule yang nggak tahu nyobain tempoyak jadi diare karena dia lain, fermentasinya lain. Makanan fermentasi yogurt misalnya, keju. Nah, kita suruh makan keju mungkin nggak semua doyan. Nah itu semua adalah makanan-makanan sumber dari mikrobiom usus. Nah kita mau makan berapa banyak? Kita perlu berapa banyak? Ya, jangan tahu juga. Ya. Cuma ini karena misalnya kita lari ke produk distribusi, ada probiotiknya. Dan sama teman-teman kita di Jepang udah dihitung. Oh ya kebutuhannya 2 saset per hari. Ini kebutuhan biasa ya. Kebutuhan kalau kita cuma untuk bertahan kesehatan. Tapi mungkin ada yang lain membutuhkan kalau dia diare kronik atau dia mengalami macam-macam. Ya. Konsumsinya makin meningkat. Termasuk dia sakit mah, jadi ukus, tukar peptik. Nah, itu mungkin dia konsumsi yang perlu lebih. Oke. Jadi ini yang kita belajar hari ini. Miliaran sel tubuh kita mati dan harus diganti. Kenapa harus diganti? Supaya fungsinya berjalan dengan baik. Lalu tubuh kita ini harus diingat bahwa bukan hanya biologis saja. Jadi ada jiwanya, ada spiritual. Dan semua itu jadi satu kesatuan untuk membuat regenerasi jaringan. Kita boleh makan segala macam, ya. Tapi kita stres. Terus yang kita lihat apa? Orang yang stres makan banyak, gemuk ya, happy nggak? Stres terus. Stres terus, makin stres, makin mager, makin gemuk. Terus kalau dia ada orang yang stres, gemuk, kita suruh dia gerak. Kita suruh olahraga happy. Percaya deh. Yang tadi cuma nunduk, terus suruh angkat kepalanya aja udah happy. Suruh lihat matahari di luar, happy.
Jadi itu semua satu kesatuan. Kemudian dengan teknik tersebut, hormon endorfin tersebut, tubuh, terutama usus tadi kita lihat, fungsi regenerasi kita. Nah, masalah regenerasi tadi membutuhkan stimulasi dari insulin growth factor, ya, yang merangsang pituitari tadi. Dan pituitari tersebut kalau dirangsang, sel lemak dipecah loh. Jadi itu ada potensi untuk kita menurunkan kegemukan kita. Nah, kalau udah sel lemak dipecah, sel lemak dipecah, olahraga, jangan diam ya dibentuk lagi jadi lemak. Ya. Jadi penyelesaiannya perlu kemudian juga stimulasi dari insulin like growth factor. Terus perlu apalagi masalah penyakit degeneratif ini, ya, khusus yang bocor perlu diganti dengan baik. Perlu makanan sehat, antioksidan, sayur, ya, dan sebagian saya katakan seluruhnya jam subarasi dan bersubstitusi. Kenapa sebagian? Karena di dalamnya memang benar ada bahan baku yang namanya peptida. Peptida itu adalah potongan kecil dari protein. Nah, kalau kita menggantungkan kebutuhan protein kita dari subarasi, ya nggak cukup. Cuma berapa gram itu sasetnya. Dan kita butuhkan SOP subarasi itu untuk merangsang pembentukan IGF-1. Bukan memenuhi kebutuhan protein. Jadi Bapak Ibu, makanan sehat kita ditambah dengan konsentrat, subarasi dan substitusi tadi ada konsentrat antioksidan. Itu akan membantu kita supaya makanan yang kita makan berfungsi seperti makanan itu sendiri untuk membentuk sel tubuh yang baru. Sedangkan yang subarasi dan substitusi ini jadi tamengnya, justru jadi penghalang. Nah, ini kita bicara apa? Maintenance kesehatan dan healthy aging. Kalau udah sakit gimana? Kalau udah sakit, ini akan dipakai untuk meregenerasi dan mengganti sel yang sakit. Sekali lagi, defisitnya juga harus kita perhatikan. Jadi jangan sampai defisit. Kalau udah sakit, ya ada defisit, dan defisit itu berkepanjangan, nggak menyelesaikan masalah. Bagaimana caranya supaya defisit nggak berkepanjangan? Obatnya harus diminum. Selain obat diminum, apalagi misalnya? Makanannya harus cukup. Oke, ini kayaknya udah kesimpulan, kita tanya jawab. Mudah-mudahan hari Sabtu sangat bermanfaat buat teman-teman semua belajar tentang kesehatan kita secara umum. Silakan nih Pak Moderator. Oke, Dok. Kita sekarang masuk ke tanya jawab ya, teman-teman. Mungkin kalau ada yang mau tanya, boleh langsung ditanya aja di kolom chat. Mungkin diutamakan yang sesuai tema ya, teman-teman. Kalau enggak, bukan yang nggak dibacain. Nanti saya bacain kalau misalkan yang mungkin yang sesuai tema udah saya bacain semua, baru nanti yang melipir dari temanya saya akan bacain. Oke, saya cek dulu. Dok, ini ada pertanyaan dari Catherine. Jadi dia tanya, sekarang lagi viral teh kombucha katanya, Dok. Kalau dibandingkan dengan Utsukushi, kuatan mana dari probiotiknya? Waduh, saya nggak terlalu ini. Apa namanya? Teh kombucha, teh fermentasi gitu sih tulisannya. Tes fermentasi. Tinggal dibaca aja sih ininya apa. Kumannya apa sih. Probiotiknya apa. Oke. Tapi saya nggak mendalami produknya, jadi saya nggak tahu. Kalau Oke. menurut saya ya, kalau isinya cuma probiotik aja kurang. Tadi kan kita belajar macam-macam ya. Kalau Utsukushi kan isinya bukan cuma probiotik. Ada Betul. antioksidan, ada juga DNA. DNA juga perlu buat apa namanya pembelahan sel. Yes. Oke. Dok, kalau untuk SUBA, kita bilang regenerasi sel. Kalau untuk regenerasi sel, mata itu bisa diregenerasi nggak, Dok? Maksudnya kalau mata yang rusak, bukan rusak sih ya. Sebenarnya kalau rusak terlalu ekstrim mungkin
mata yang terganggu, apakah bisa terbantu dengan Subarasi, Dok? Tergantung masalahnya apa ya. Jadi sekali lagi, secara umum nih kita bicara, penyakit-penyakit yang memang harus diselesaikan dengan operasi atau pisau bedah, ya harus seperti itu. Nggak bisa selesai dengan Subarasi ataupun Subarasi ataupun solusi. Itu secara umum ya. Jadi mata nggak bisa melihat, misalnya katarak. Ya katarak harus diganti. Misalnya kalau mau benar-benar jernih, karena udah kabut. Dan katarak ya gimana? Memang lensanya udah ketutup ya. Harus diganti dan diganti lensa baru. Itu contohnya. Gitu Oke, ya. siap. Kalau untuk memperlambat penurunan fungsi otak, bisa ya, Dok, ya berarti ya? Oh sangat bisa. Itu harus malah penting. Dari satu aja ya. Fungsinya untuk Fungsinya untuk pembuluh darah, memperlancar peredaran darah. Itu udah penting banget. Apalagi kalau orangnya punya darah tinggi, hipertensi, justru perlu Subarasi. Karena sangat terbukti dia bisa mengontrol tekanan darah. Ada Oke. fruit flow, ada sardine peptide. Itu dua mekanisme yang berbeda untuk membantu mengontrol tekanan darah. Jadi itu sangat sangat untuk mempertahankan. Sekali lagi nih Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu berpikir ini mencegah dan kemudian berpikir healthy aging, itu jauh lebih bermanfaat. Bukan pengobatan. Oke, next. Dok, apakah benar usus-usi menyebabkan sembelit? Karena anak saya minum usus malah pupuknya susah. Ya, sekali lagi, Bapak Ibu, ini juga ngomong secara umum dulu ya. Masalah penyakit di dalam tubuh manusia itu nggak mungkin cuma satu faktor. Jadi kalau sekarang nih, tadi aja saya kasih contoh regenerasi sel. Saya nggak cuma bilang makan makanan doang, karena saya nggak bicara body saja, tapi ada spirit, ada mind, ya kan? Jadi nggak cuma satu faktor. Kalau sekarang ada orang masalah sembelit, apa yakin hanya karena satu faktor? Udah dievaluasi belum yang lainnya? Makanannya, ada nggak kemudian pengaruh dari probiotik yang kurang, misalnya? Ada nggak pengaruh dari serat yang kurang? Itu mesti dilihat semua. Jadi jangan cuma satu. Oke. Nah, ini bagus nih. Tapi kalau bisa chatnya ke all ya, teman-teman. Jadi ada yang tanya, kalau kaki sering kesemutan, sesimpel itu mungkin, Dok. Bisa nggak sih, kayak misalkan kita mau redain dengan konsumsi rutin Subarasi? Oke, saya akan bilang bisa. Ya, kenapa bisa? Padahal ada fungsi regenerasi sel. Ada fungsi untuk memperlancar pembuluh darah. Umumnya kalau kesemutan itu kan uh, sarafnya nggak mendapatkan makanan dengan baik, nggak berfungsi dengan baik. Tapi harus bergabung dengan cara yang lain. Cara yang lain itu misalnya apa? Latihan kaki, latihan ototnya. Jangan ototnya didiamin juga. Jadi itu akan tadi itu judul apa namanya, tarik-tarikan nih. Ada defisit nggak? Gitu. Jadi semua itu harus ada persatuan. Mau nutrisi, mau latihan fisik, itu semua harus persatuan. Ya. Jadi kalau kita bilang bisa, bisa, emang bisa. Karena memang Subarasi paten fungsinya memperlancar peredaran darah. Yang penting faktor-faktor lainnya juga kendalikan. Jangan nggak dikendalikan. Itu dari seperti itu aja. Itu kejadian orang yang diabetes. Udah turun gula darahnya, makan biasa aja. Naik lagi lah gula darahnya. Gitu. Oke. Oke. Apa yang harus kita konsumsi selain Utsu dan Suba untuk mengganti sel-sel yang rusak akibat kemoterapi, Dok? Apa yang harus? Ya? Konsumsi apa aja selain Utsu sama Suba? Kita kan tahu maksudnya Utsu Suba ini kan Oh, nutrisi tambahan. Nah, apa yang sebenarnya kita harus konsumsi lebih kalau setelah menjalani kemo kan banyak sel-sel rusak gitu maksudnya, Dok? ya. Sebenarnya untuk recovery perlunya protein ya. Protein perlu. Antioksidan juga perlu. Ya antioksidan udah dapat dari usus dan suba. Tapi kalau misalnya eh, dirasakan masih kurang ya bisa juga tambah lagi dengan buah-buahan dan sayur-sayuran.
Protein sih juga, karena untuk regenerasi sel protein perlu tinggi. Makanya mungkin kalau orang-orang cancer kan suka dikasih susu juga ya, itu untuk membantu regenerasi sel. Oke. Dok, mau tanya, kalau untuk hipertensi, sebentar. Kalau untuk hipertensi itu konsumsi subarasi sehari berapa dan minumnya pagi atau malam atau bebas? Oke, ini sekali lagi Bapak Ibu karena ini nutrisi, kalau ditanya ke saya nggak bisa bilang dosis ya. Jadi kalau saya sih anjurannya selalu mulai dengan 2 saset seperti yang dianjurkan dari Jepang. Lalu kita evaluasi, oh ternyata bagus, naikin 2 saset lagi, evaluasi lagi. Bagus, lebih bagus, ya. Kalau lebih bagus, kita coba naikin lagi. Naikin lagi, lebih bagus lagi, naikin lagi. Kalau memang cukup dengan 2 saset, ya udah, kalau sama aja. Tapi kalau dia lebih bagus dengan 4 saset, silakan 4 saset. Kenapa? Mungkin kebutuhannya berbeda. Si orang yang ini misalnya cuma hipertensi toh. Yang ini hipertensi karena diabetes. Lain kebutuhannya. Ya, sekali lagi karena ini kita membahas penyakit ya. Bukan membahas maintenance kesehatan. Kalau maintenance kesehatan mungkin 2 saset aja. Jadi kalau kita ngomongin penyakit tiap orang beda-beda. Itu. Jadi ya ada yang kita bilang, oh harus segitu. Lihat aja. 2 saset cukup nggak nih? Efeknya sesuai dengan harapan kita nggak? Kalau kita tambah lagi 3 saset, 4 saset, 5 saset, karena dalam tubuh kita juga ada maksimal untuk merespon. Itu. Oke. Oke, ini ada pertanyaan. Wah, ini mirip sama ada saudara saya. Jadi dia tanya, ada saudara baru terdiagnosa kanker serviks. Baru dijadwalkan USG bulan depan, tapi sebelum USG dihajar minum Suba dan Utsu. Tapi kemarin sempat keluar banyak darah lagi. Apakah itu pengaruh dari reaksi Suba dan Utsu? Karena memang sekarang perutnya tuh positifnya ini perutnya udah nggak sekeras kemarin. Karena biasa kayak kalau kanker itu emang ada yang bagian keras-keras lagi, itu juga saudara saya kanker di bagian ginjal juga emang keras perutnya. Nah, positifnya kami berpikir apakah benar itu membantu membuang sel kankernya karena perutnya juga udah nggak sekeras kemarin, katanya gitu dong. Ya kalau apa namanya, keluhan seperti ini keras atau tidak keras, tapi itu sebenarnya subjektif ya. Apakah benar kankernya ada apa nggak ada? Kalau saya ditanya sebagai dokter nih, kami kalau dokternya selalu berasumsi kejadian yang terburuk dulu. Kenapa? Itu kita beda dengan ahli hukum ya. Jadi kita buktikan bahwa nggak ada yang paling buruk, sehingga kemudian ternyata oh cuma segini. Kalau ahli hukum selalu asas praduga tak bersalah, sampai dibuktikan ternyata dia bersalah. Kalau dokter enggak, kita jangan nganggap enteng dulu. Anggap aja di penyakit ada sesuatu, sampai kemudian terbukti nggak ada masalah yang berat. Jadi kalau sekarang saya juga nggak periksa, saya nggak bisa bilang, oh ya benar gara-gara ini enggak. Saya nggak mau bilang gitu, itu jadi surga. Pertama, kenapa saya sebut jadi surga? Saya nggak periksa. Saya cuma dengar cerita ini, yang bisa saya menyimpulkan dengan cerita. Saya harus raba, saya harus juga lihat hasil-hasil lab yang sebelumnya dan sebagainya. Kalau disebut pendarahannya kayak apa, harus lihat. Jadi kalau menurut saya, untuk menentukan statusnya sekarang, apakah cancer apa nggak cancer, apakah karena pengaruh ini, pengaruh itu, dan sebagainya, jangan disimpulkan melalui kayak gini, forum kayak gini, terus jadi salah kaprah. Orang mungkin anggapnya, wah semuanya harus akan seperti yang diceritakan. Nggak semua akan jalan seperti itu. Sekali lagi, karena setiap orang penyakitnya berbeda, nggak ada yang sama. Yang satu bilang, oh ya testimoninya begini. Yang saya kok kenapa enggak? Ya beda penyakitnya, nggak sama. Cuma nggak tahu aja bedanya di mana. Gitu ya. Oke, make sense itu. Oke, semoga teman-teman semoga terjawab ya tadi yang nanya. Oke, kalau saya kerja di luar rumah, sebentar, saya rangkai dulu kata-katanya ini. Kalau saya setiap hari kerja, Dok, di luar rumah, naik motor,
yang tahu kondisi Jakarta ini polusi dan lain-lain. Menurut dokter, mungkin saran dari dokter, kira-kira takarannya yang baik itu berapa, Dok? Saya usia 50 tahun pria. Oke, kalau kita sebut maintenance tadi ya, 2 saset sehari. Sekarang kalau misalnya 2 saset ini kemudian kita rasa cukup bagus efeknya, kita coba 3 saset sehari. Enaknya gimana rasanya? Kalau misalnya mau menyatakan apa namanya melawan stres oksidatif, 2 saset sebenarnya sudah cukup. Ya, karena memang kita akan mengkonsumsi antioksidan juga dari makanan. Sedang ini namanya suplemen, menambah. Ya. Tapi kemudian Bapak umur 5 tahun atau Ibu umur 50 tahun, mungkin nggak cuma antioksidan yang dibutuhkan. Barangkali sudah ada yang lain, penyakit-penyakit degeneratif lain yang mungkin belum ketahuan. Itu bisa jadi kebutuhannya bisa 3-4 saset sehari. Jadi saya nggak mau bilang harus segitu. Nah, itu Bapak sama Ibu bisa rasakan sendiri efeknya. Efeknya seperti apa misalnya? Tidurnya lebih enak misalnya. Lagi misalnya kita lebih tenang, lebih kalem. Itu seperti yang di slide-slide itu ya. Atau kulit kelihatan lebih cerah. Itu yang kita bisa amati. Memang yang kita amati itu, tapi kejadian di dalam tubuh kita bisa lebih hebat lagi. Nggak ketahuan aja. Kan kita nggak bisa mengamati sel hati kita atau sel jantung kita atau pembuluh darah kita. Tapi yang teramati aja udah kelihatan. Ternyata ada perubahan. Jadi gitu, dicoba 1-2 saset dulu, naikin dengan 3 saset, 4 saset, ya. Dan itu juga tergantung kondisi yang lain, sumber-sumber daya yang lain pada diri kita. Jadi nggak bisa juga hanya bilang, oh ini gitu, usul aja atau semua aja. Sumber daya lain mesti ada. Kalau nggak ada, susah juga. Termasuk sumber daya makanan. Kalau makanannya nggak cukup, kita cuma bilang, oh kita makan usul tiap hari, regenerasi selnya nggak cukup kalau nggak ada makanan. Karena apa? Untuk regenerasi sel ya perlu makanan. Kita makan ini terus stres tiap hari naik motor macet panas segala macam penuh dengan polusi ya susah juga karena kan sekali lagi masalah kesehatan tuh bukan cuma satu variabel banyak variabel gitu ya jadi Oke. misalnya kita makan tiap hari tapi kita berusaha happy naik motor itu gimana caranya saya nggak tahu Iya. gimana supaya happy naik motor. Emang sih, saya akuin kalau di Jakarta itu happy naik motor sih, nggak macet, ya kan? Oh, hebat hebat. Oke. Oke, next. Kalau untuk kirosis ini hati ya, butuh berapa saset subarasi sehari? Ini bagus suba atau bagus utsu dok kalau sirosis? Ya mungkin emang kalau kita mau ngomong based on nutrition, dua-duanya. Cuman yang lebih diutamain itu yang mana dok? Yang biru atau yang ungu nih? Kalau saya setelah mendalami isinya saya berpikir nomor satu yang ungu sih. Kenapa yang ungu? Dari fukoidan itu faktor fungsinya membantu peningkatan hepatocellular growth hormone. Hepato itu hati. Nah, Oke. tapi ada satu lagi nih, ada tapinya. Jangan sampai defisit. Itu yang susah tuh defisit. Karena kecepatan perusakan dengan kecepatan penggantian, kalau nggak berimbang, hasilnya nggak akan seperti yang kita harapkan. Itu juga penting. Jadi kita makan yang ungu, nutrisi yang bagus sesuai dengan anjuran dari ahli gizi itu yang akan membantu terus dengan kita acceptance dengan depan silosis kita dengan acceptance kita lebih happy bukan kita denial kalau kita denial jadi stres kita menganggap diri kita masih hebat padahal makin stres gitu ya. Oke. Oke, nextnya. Kalau untuk program hamil, wah ini topik
beberapa minggu lalu, tapi nggak apa-apa. Kalau untuk program hamil, baiknya konsumsi SOP 100 atau Subarasi. Nah, kalau ini mah kayaknya SOP 100 tuh udah nggak ada dijual loh, teman-teman. Maksudnya ya udah pasti jawabannya ini sih harusnya Subarasi. Subasi, betul. Yes, karena Subarasi juga kelebihannya juga kandungan salmon oviraptor-nya kan emang lebih banyak, yang otomatis pastinya lebih baik gitu kan. Oke. Iya, betul. Dia merangsang growth hormone. Yes. Hormon-hormon yang dari pituitari ini yang membantu juga kematangan dari sel-sel telur, sel sperma. Tapi tetap dicek ya, kenapa belum hamil. Siapa tuh Oke. nyumbat misalnya, atau masalah lain. Kalau misalnya itu sumbat saluran induk telur, ya harus diangkat sumbatannya. Lain cerita. Gitu. Dan banyak-banyak doa ya, Dok. Iya, banyak-banyak doa. Yes. Berdoa tambah kerja, Mas. Kalau Iya, nggak kerja, doa iyalah. mulu. Kalau doa nggak dikerjain mah, Dok. Aduh, mana dapat. Iya, Berdoa tambah kerja. nggak kerja, minum-minum suba-suba doang ya. Anaknya Ya, anak nggak suba, bisa, mesti ntar. Ya kerja kan ya. pasti harus anak bapaknya. Oke. Dok, oh ini dok, untuk pasien kanker endometrium perutnya membesar sudah dikeluarkan cairannya dan hasil CT scan terakhir ada lesi pada hepar dan anterolistesis grade 1 L4 on L5. Baiknya minum apa dan dosisnya berapa? Sebelumnya udah minum Utsukushi 6 box dan SOP 100-nya 3 box. Masalahnya apa tadi? Cancer endometrium, perutnya udah membesar dan hasil Tapi CT udah scan diangkat belum? ada. Tulisannya sih sudah dikeluarkan cairannya. Berarti artinya belum Kayak diangkat ya harusnya. mungkin masih ada ya. Iya, baru cairannya doang itu yang menyumbat di ini pasti kayak perutnya gede, keras gitu kan. Cairannya udah dikeluarin. Ya, saya sih mesti tanya juga ya kenapa nggak diangkat seluruhnya misalnya. Tapi kalau bilang mau, kan tadi sudah saya bilang secara umum penyakit-penyakitnya memang harus diselesaikan dengan operasi dan memang harus dioperasi. Memang misalnya kita bilang Utsukushi membantu meningkatkan NK sel. Dan NK sel itu adalah sel yang bertanggung jawab untuk membunuh sel-sel kanker. Benar. Tapi seberapa banyak sel kanker? Kalau sel kankernya udah 1 kilogram, selnya kan cuma kecil-kecil, limfosit itu, limfosit NK sel. Ya kan? Nah, kalau kita ngarepin si NK sel itu makanin sel kanker, terjadi selisih nggak tuh? Apa banyak yang dia biasa makan, berapa banyak pertumbuhan kanker? Kalau terjadi selisih, ya pasti nggak mungkin dikejar dengan NK sel yang makanin sel kanker. Makanya kalau ditanya pada saat kanker itu kan kebanyakan operasi. Ya. Tugasnya UTSU atau SUBA adalah mempersiapkan orang untuk operasi atau untuk kemo atau untuk pencegahan. Di situ bukan untuk mengecilkan tumor karena pasti nggak akan kejar. Tapi kalau misalnya masih stadium awal sekali, yang kita nggak tahu. Misalnya nih kalau Bapak X ketahuan kanker usus, itu tuh kerjaan itu bukan terjadi baru 1 bulan 2 bulan. Kankernya mungkin udah belasan tahun, cuma nggak ketahuan. Setelah ada gejala baru timbul, baru diperiksa baru ketahuan. Nah, belasan tahun yang lalu, kalau dia minum usus-usus terus, nggak jadi. Kankernya nggak jadi. Karena ada probiotiknya, ada antioksidannya, ada macam-macam. Gitu. Itu namanya maintenance health. Katanya rahimnya udah diangkat, dok. Endometrium itu nggak harus di rahim loh. Dari endometrium ini saya makanya itu mesti diperhatikan pasti gimana kondisinya. Saya nggak bisa jawab terlalu detail. Oke. Oke. uh,
Nah, dok, kan selama ini kita dianjurkannya itu konsumsi mungkin let's say dari zaman COVID itu kayak 2 sampai 4. Nah, sekarang contoh kalau misalnya saya konsumsi 5 atau 6 saset Subarasi deh kita bilang ini. Ada efektif nggak sih? Ada manfaatnya nggak sih, dok? Ataukah malah jadi mubazir? Udah kayak gitu aja. Mungkin kayak takaran kita harusnya minum 3 cukup, tapi kita minum 5. Ya udah gitu aja. Jadi makanan seperti biasa aja, ataukah ada fungsi lainnya, efektif lainnya gitu loh, dok? Iya kan, kita kan tahu ada paten fungsi. Jadi kalau paten fungsi itu, ya fungsi itu yang kita bisa ukur ya, katakan mengontrol tekanan darah misalnya. Kalau dengan 2 saset sudah terkontrol, atau 4 saset terkontrol, ya stop. Kalau lebih, tubuh juga nggak buang. Karena tubuh juga butuh protein, peptida, tubuh juga butuh antioksidan yang lain. Tapi berarti bukan fungsi mempertahankan tekanan darah itu yang dipakai. Sisanya mungkin dipakai buat yang lain. Tubuh akan kreatif. Tubuh akan segitunya. Udah cukup nih, yang 2 saset gue buang aja. Enggak, sayang dong itu. Tubuh kita hebat loh, bisa memperhatikan mana yang bisa dipakai, mana yang bisa dibuang. Cuma ya maksudnya efek yang kita harapkan mungkin dengan 4 saset sudah cukup, ya cukup aja, nggak usah nambah lagi. Oke. Pasien HD. Sebelumnya teman-teman ini kan banyak banget yang tanya tentang kayak, apakah saya bisa sembuh konsumsi AFC? Apakah saya bisa sembuh konsumsi AFC? Satu, teman-teman, AFC itu perusahaannya. Produk kita itu ada Subarasi dan Utsukushi. Dan yang kedua, kita ini nggak ada sama sekali dari awal berdiri di Indonesia sampai hari ini, sampai jam 16.18 detik ke 30 ini, nggak pernah sama sekali ngeklaim sembuh. Mungkin yang teman-teman lihat sembuh itu lebih ke arah testimoni. Dan testimoni pun saya pribadi udah kasih disclaimer juga, yang yang dirasain dan mungkin hasil yang didapatkan oleh orang-orang yang memberikan testimoni itu nggak selalu sama dengan teman-teman semua karena badan beda-beda. Jadi saya nggak bilang nggak bisa sembuh, saya nggak bilang sembuh juga gitu loh, bukan ngawang-ngawang juga, cuman kita nggak berani klaim lah, maksudnya kan kecuali teman-teman punya data hasil lab, teman-teman udah ada rujuk ke dokter dan lain-lain apa segala macam gitu. Nah, itu kita baru mungkin itu aja baru mungkin kita bisa klaim gitu loh. Tapi ini nggak ada hal itu semua. Kita promosi bebas gitu kan. Ya, jadi kita nggak bisa klaim sembuh karena kita ini basically bukan obat. Karena yang bisa menyembuhkan itu satu obat, kedua doa. 3 makan yang sehat setiap hari, istirahat yang cukup. Gitu kan sebenarnya kan, normalnya aja. Kita nggak bisa sembuh. Jadi buat teman-teman yang nanya, oh saya ada gangguan diabetes, bisa sembuh nggak? Saya nggak bilang nggak bisa sembuh juga, cuman dicoba aja gitu loh. Banyak testimoni yang diabetes membaik, teman-teman. Membaiknya itu dalam artian mungkin tadinya tingkatan kadar gulanya berapa, jadi berapa, menurun, apa segala macam. Dengan kondisi makanan dan kondisi kesehatan yang sama sebelum konsumsi ya. Jadi sebelum konsumsi sama nih, kayak misalkan makan nasi putih, contoh, orang diabetes makan nasi putih 3 butir, misalkan nih, kita bilang, udah nih makan nasi putih 3 butir, gulanya misalkan 100. Terus dia makan nasi putih tetap 3 butir, dia konsumsi suba nih, 2 saset atau 3 saset, rutin. Seminggu kemudian dia cek lagi di waktu yang sama juga, dan dia udah selesai makan nasi 3 butirnya juga, menurun. Ya itu kan artinya objektif. Nggak ada yang berubah dari teman-teman juga, gaya hidupnya nggak ada yang berubah, tetap sehat-sehat aja, dan udah konsumsi produk kita membaik. Itu kan objektif, teman-teman. Yang kayak begitu mungkin nggak harus tes lab atau apa, itu emang membaik, kita bisa lihat langsung gitu loh hasilnya. Gitu loh teman-teman. Jadi jangan salah kaprah dulu. Bukan yang nggak bisa sembuhin juga, bisa mungkin ya kan, tapi ya mungkin hanya di beberapa orang, mungkin teman-teman salah satu dari orang itu kan kita nggak ada yang tahu gitu loh. Karena balik lagi semua beda. Saya beda, Dokter Trevino beda, Niko beda, Pak Ernest beda, semua beda. Semua badannya beda, apa yang masuk ke mulutnya juga beda gitu kan.
tinggalnya kalau kita mau ngomong lebih kompleks lagi, tinggalnya aja lingkungannya beda. Mungkin lingkungan saya polusi, mungkin lingkungannya Niko enggak, mungkin lingkungan Pak Ernest enggak, atau mungkin Dokter Trevino enggak juga. Ya kan kita semua beda, beda dari pola hidup, lingkungan hidup segala macam. Itu hal-hal yang harus teman-teman pikirin dulu. Jadi ini juga semacam edukasi buat teman-teman biar mungkin kalau yang mau jelas-jelasin produk ke prospekannya bisa paham juga, enggak yang langsung tembak gitu loh kayak gua bisnis di EFC nih, mau nggak produknya ajaib nih bisa sembuhin. Lu ada apa? Stroke. Lagi itu ada gejala stroke. Nih, konsumsi ini pasti sembuh, pasti hilang. Nggak, bukan kayak begitu cara mainnya. Cara mainnya itu ya mungkin bolehlah ikut LOP dulu, Zoom juga nggak apa-apa hari Rabu. Nah, kalau emang udah tertarik, oke, ikut yuk, ada Dokter Trevino nih hari Sabtu jam 3 gitu kan. Tanya baru di sini, dengerin semua materi dan penjelasan dari Dokter Trevino. Oke, dari situ langsung dia akan bisa tarik kesimpulan sendiri. Oh, emang beda-beda ya ternyata ya. Nggak bisa sembuh apa segala macam kayak gitu. Langsung secara instan. Jangan kalau teman-teman udah bilang sembuh, dia udah konsumsi 2 saset, 3 saset terus kagak sembuh. Kelar. bukannya nggak join juga itu teman-teman ngechat juga sekarang udah ada tulisan udah nggak bisa ngechat dia lagi di WhatsApp, udah diblok. Pasti lu nipu kan bilang kayak begitu ya kan, ini untuk kebaikan bersama. Jadi gitu teman-teman kira-kira cerpennya. Oke. Kalau untuk pasien mungkin Udah saya mantep jawab nih ya. Angga nih. Iya dok, soalnya ngeri-ngeri sedep juga kan, maksudnya kasihan juga orang ada yang mau Iya, di sini benar gitu kan dok, mau bantu orang kan, kita emang tujuannya kan sebenarnya kan bantu orang lebih banyak biar meningkatkan kualitas kesehatan juga. Cuman rata-rata kalau misalkan emang udah ketemu, kadang-kadang yang udah malas mikir tuh, wah lu ada diabetes ya katanya, tiap hari insulin ya, nih konsumsi, taruh satu box, berat, nih konsumsi sampai habis, ntar balik lagi, pasti sembuh. Ya, lu kayak begitu mah nggak, itu mindsetnya juga udah salah kan, maksudnya udah salah, satu box nggak mungkin bisa bikin sembuh juga, kecuali ya emang badan beda-beda nggak ada yang tahu. Cuma rata-rata mayoritas 80-90% satu box nggak ada yang sembuh, rata-rata emang harus ikut terapi ini 6 bulan 12 box atau berapa box gitu kan. Terus yang kedua, klaim sembuh itu juga udah salah, klaim sembuh kalau mungkin nanti diabetesnya jadi membaik, nah itu mungkin ya kan. Kalau mau untuk sembuh sih kayak susah juga emang. Sembuh itu ya namanya diabetes itu kan kambuh-kambuhan. Nanti ada kalau kita makan gula dia kambuh, kita nggak makan gula nggak kambuh gitu aja kan. Oke, kalau baik mencegah progres gitu. Itu juga ya jadi nggak makin buruk. Gitu. betul. Dan tapi juga teman-teman harus tahu juga, maksudnya ini juga pasti Dr. Revina udah sering bahas juga beberapa minggu sebelumnya. Jangan kita nggak overclaim, kita nggak bilang sembuh. Ini kita bilang lu konsumsi ini aja, tapi udah benar-benar kayak saya tadi taruh satu box nih. Lu lagi tuh ada pernah gejala stroke kan, kaki kesemutan, ada udah sempet badan mati rasa atau apa kayak begitu nih, konsumsi ini. Tapi tetap aja nggak dikasih instruksi apa-apa, udah disuruh konsumsi, tapi mungkin dianya pun orang yang pasiennya pun nggak jaga makan, nggak jaga pola hidup atau apa kayak begitu, mubazir juga teman-teman, nggak akan ada perubahan. Emang sih kikil tunjang itu enak sih, cuman kan kalau misalkan gejala ya masa makan itu jangan pikir oh hajar nih rendang ayam bakar ya kan kikil apa segala macam soto soto Madura atau apa kayak begitu, tapi kita konsumsi produk terus nggak ada perbaikan apa-apa, nggak ada membaik apa-apa, kita nggak blame produknya, malah oh saya udah konsumsi ini nggak ada perubahan apa-apa, makannya gimana? Oh, ya, saya mau makan biasa aja, santan, minyak, apa segala macam kayak gitu. Ya itu emang nggak akan ada apa-apanya. Teman-teman nggak usah bilang produk ini yang cuma nutrisi. Minum obat aja. Saya nih batuk, minum obat batuk aja ya nggak akan sembuh. Kalau misalkan mungkin saya masih minum air dingin, minum sirup-sirup, masih ngerokok mungkin atau apa, itu juga nggak akan sembuh. Itu pasti nggak akan sembuh. Jadi itulah contohnya, maksudnya contoh-contoh simpel hariannya gitu teman-teman. Jadi biar bisa mengedukasi dengan baik gitu kan. Jadi lebih nikmat juga bisnisnya, perjalanannya untuk di EFC ya kan. Benar. Siap. Nah dok, kalau untuk cuci darah, pasien cuci darah boleh nggak? Nah ini sering nih, cuman boleh. Untuk pasien cuci darah otomatis itu pasti kayak ginjal harusnya boleh nggak konsumsi subarasi, dan mungkin
saya yang kasih contoh kasus dok. Kalau misalkan cuci darah udah 3 kali seminggu, kira-kira kalau menurut dokter takaran yang pas cocoknya berapa? 3 kali seminggu itu artinya mungkin ada indikasi gagal ginjal atau apa gitu loh dok. Ya, kalau memang udah cuci darah sih udah pasti memang ginjalnya udah rusak ya. Yes. Jadi orang yang ginjalnya rusak itu sebenarnya ada pembatasan protein, makan protein, ada pembatasan. Tapi bukan berarti nggak boleh makan protein. Nah, itu ahli gizi akan takar ya. Kira-kira berapa sih sebenarnya kebutuhannya? Nah, itu takarannya ahli gizi sebenarnya agak susah juga kalau mau dikonversi ke SOP Subanasi misalnya. Karena yang ada dalam SOP Subanasi itu adalah peptida, bukan protein. Dan jumlahnya juga sangat kecil. Jadi dalam konteks dengan ginjal dan harus ada pembatasan protein, kita hati-hati. Hati-hati dalam arti yang mungkin bertahap aja mulai dari 1 saset dan kita lihat efeknya. Dalam konteks orang gagal ginjal dan tensinya naik atau karena hipertensi, dia gagal ginjal atau hipertensi akibat diabetes, terus dia gagal ginjal. Sebenarnya Subanasi dibutuhkan, sangat dibutuhkan. Itu karena dia akan membantu untuk mengontrol darah. Jadi tujuannya kita mesti lihat. Jadi mulai dengan satu-satu saset. Lalu kalau misalnya berkaitan dengan pembatasan protein, maka kita lihat nih bengkak, makin bengkak atau bengkaknya banyak. Mungkin kalau nggak ada masalah, nggak bengkak, nggak apa, oke kita boleh naikin 2 saset. Gitu. Nanti nggak ada bengkak lagi, mau naikin ya nggak apa-apa juga. Tapi nanti juga mesti bilang dalam perhitungan ahli gizi untuk kebutuhan protein, apakah ini akan mempengaruhi apa enggak. Tapi kalau perhitungan saya bukan ahli gizi ya, kayaknya sih nggak mempengaruhi karena kecil banget. Satu saset itu berapa sih? 2,8 gram ya? Atau 3 gram? Dan 3 gram itu paling berapa gitu. Mesti lihat sih di nutrition fact-nya pas penyajian itu berapa gram protein. Nanti itu yang diperhitungkan dalam kebutuhan protein sehari. Misalnya sehari hanya boleh 70 gram protein. 70 gram itu misalnya dari ayam 1 potong dan apa gitu misalnya ya. Maka dengan adanya 1 saset Subanasi mengurangi jumlah protein yang dia makan. Kita main kayak gitu dulu. Meskipun yang kita makan bukan protein, tapi peptida dari Subanasi. Terus kita udah gabungkan protein dengan Subanasi. Oh bagus kok. Kakinya nggak bengkak. Ya udah naikin lagi Subanasinya. Atau proteinnya dibikin biasa. Subanasinya juga 1 saset dulu. Aman. Naikin lagi Subanasinya. Proteinnya biasa sesuai dengan takaran ahli gizi. Aman. Ya udah. Tahan di 2 saset misalnya. Tahan di 3 saset. Gitu. Jadi bertahap lah. Kalau orang Jawa bilang, oh cukup susu ya. Jangan langsung buru-buru, langsung 4 saset. Sembuh ginjalnya. Nggak gitu juga cara kerjanya. Nah, karena tubuh kita punya kapasitas. Nggak akan segitunya langsung merespon. Oke? Oke. Semoga menjawab ya tadi untuk pertanyaannya. Oke, mungkin kita masuk pertanyaan terakhir ya dok ya. Ya. Siap, saya cari yang fantastis. Iya. Oke. Nah, ini juga bagus. Dok, ada pertanyaan. Ini mungkin sebagai pertanyaan penutup dan mungkin ini keluh kesah semua teman-teman yang ada di sini salah satunya. Bersimpang siur cara minum yang berbeda-beda, dok. Nah, cara minumnya ada yang bilang katanya, oh iya kalau ini di bawah lidah, ada yang bilang dikocok pakai air putih nggak apa-apa, atau minum di
eh, pakai apa minum dulu kayak minum obat gitu ya. Jadi kayak minum seperti biasa, minum obatnya apa taruh suba atau utsunya, habis itu kita minum air gitu loh boleh. Kalau menurut dokter yang paling efektif dan yang dianjurkan, ya sebenarnya bukan yang nggak boleh yang semua ya, cuman yang dianjurkan aja. Kira-kira apa dok? Kalau yang dianjurkan dilarutkan dalam air kan, yang dianjurkan ya, dilarutkan dalam air. Tapi kalau mau bilang efektif, efektif sih dalam konteks kita menyerapnya bagus ya. Katanya sih di bawah lidah. Tapi kalau saya pikir jarang tuh yang bisa taruh di bawah lidah dan bertahan. Pasti ketelan juga. Betul. Pasti ketelan dong. Nggak mungkin deh. Dibilang, nanti kalau dia belum terus itu sampai menyerap semua, kan nggak cepat itu. Kenapa cepat habis dalam waktu ketelan, bukan diserap. Karena ketelan jadi bisa. Jadi kalau menurut saya sih, ya yang diajarkan memang dilarutkan dalam air sih. Cuma nanti ada yang bilang, waduh asam lambungnya naik, gini-gini segala macam. Oke, kalau kayak gitu, setelah makan aja, baru minum. Dan memang ininya kan minuman ya, di BPOM-nya minuman, dilarutkan dalam air dan diminum. Jadi dia bukan makanan memang. Kalau minuman ya pasti ketelan lah. Kalau di bawah lidah lama, susah, pasti ketelan deh. Mau tanah serbuknya, percaya deh sama saya, banyak kan ditelannya. Jadi nggak apa-apa lewat saluran cerna kita. Yang penting kalau mau penyerapannya bagus, kosong sebelum makan, atau mungkin 3 jam sebelum makan, 3 jam setelah makan, itu mulai pengosongan lambung. Kalau ada obat, khawatir ya kasih selisih lah setengah jam dengan obat. Tunggu obatnya diserap dulu, atau tunggu SOP-nya diserap dulu baru obat. Mudah-mudahan kejawab nih. Yes. Malah Tapi nambah rumit lagi. nggak apa-apa. Tapi ada yang bilang gini dok, kayak misalkan utsu, nggak boleh diseduh air panas atau boleh dok? Karena katanya bakterinya nanti apalah atau apa gitu. Katanya identik dengan air panas bakteri di produk ini. Iya sih, semuanya jangan air panas sih. Semuanya air suhu biasa aja. Mau SOP atau mau ini. Itu masuk akal karena bakteri di situ. Terus kalau peptida kita kasih air panas bisa rusak. Antioksidan juga bisa rusak. Jadi yang pakai air panas teman-teman kalau bisa kopi sama teh aja ya. Utsusuba kalau bisa jangan. Jangan. Ya kan, bener ya dok ya. Lebih nikmat kopi panas lah dok. Minumnya pakai mangkok dituang dulu ya. Warkop banget. Oke, jadi gitu teman-teman. Kira-kira jangan minum pakai air panas ya. Maksudnya saya nggak tahu ya. Mungkin preferensi orang beda-beda. Cuman ya kalau bisa air biasa aja. Suhu normal ya dok, bener ya. Suhu normal. Better sebenarnya kalau saya sih jujur enak pakai air dingin sih. Ya, air dingin juga nggak masalah. Kalau misalnya justru malah saya bikin lagi itu saya ada bikin konten tuh cara minumnya dan cara ada yang mau kenalin ke anaknya teman-teman mungkin. Jadi bisa ditaruh mungkin ada es krimnya ya kalau bisa ya nyambung rasanya ya jangan yang vanilla juga ya rasanya nggak karuan juga itu kan vanilla campur jeruk gitu. Ya misalkan es krim rasa buah gitulah maksudnya atau apa. Atau misalnya dicampur di mana. Yang penting masuklah ke dalam badan. Sebenarnya nggak gitu masalah. Mungkin cara minumnya seperti apanya. Intinya masuk ke dalam badan. Teman-teman yang biasanya mungkin langsung minum kayak begitu ya nggak masalah. Mungkin biasanya minum pakai air nggak masalah. Mungkin ada juga saya nggak tahu yang mungkin di dunia ini ada yang diisep lewat hidung juga nggak masalah. Kalau yang misalkan nyaman seperti itu gitu kan. Cuman kalau bisa intinya dari semua ini harus sampai masuk ke dalam badan sih intinya gitu dan kalau bisa jangan air panas karena bisa merusak kandungan-kandungan bahan aktif yang ada di dalam produknya. Karena emang mungkin saya ada tahu BB berapa probiotiknya itu mungkin emang ada yang tahan panas tapi kan nggak semuanya tahan panas. Mungkin itunya iya. Cuman kan sekarang di produknya itu kan ada belasan bahkan puluhan bahan aktif
itu nggak semuanya tahan panas juga gitu kan. Mungkin ada 3 tahan panas, tapi sisanya 17 yang nggak ada tahan panas, sama aja gitu kan sebenarnya. Logiknya seperti itu. Oke, kalau gitu itu aja kayaknya untuk hari ini teman-teman, sudah menunjukkan pukul 4:30 juga waktunya. Terima kasih Dr. Trevino waktunya. Maaf Sama-sama. Semoga Sabtunya. bermanfaat. Oke, terima kasih juga teman-teman semuanya. Selamat sore. Terima kasih, salam sehat semua.